Di Desa Modang di Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur, keindahan terpampang. Air terjun Doyam Seriam dan Doyam Dinding Olo, tempat di mana alam menyapa dengan rasa syahdu. Di antara pepohonan yang hijau menghijau, Desa Modang berseri dalam pelukan alam. Pepohonan hijau, langit biru, dan sungai meliuk, mencipta lukisan alam yang tiada duanya. Naturuping menjelajah. Di episode kedua ini, perjalanan kita mulai dari Pelabuhan Klotok, Balikpapan. Karena perjalanan menuju Pelabuhan Penajam lebih singkat. Jarak yang harus kami tempuh dari Pelabuhan Klotok Penajam hingga lokasi yang ingin kita tuju itu sekitar 130 km. Kira-kira sama dengan jarak dari Balikpapan ke Samarinda. Karena lelah, kami singgah sejenak di sebuah warung makan sambil menunggu teman yang akan menyusul. Tidak disangka, teman kami yang menyusul mengalami kecelakaan, merusak sepeda motornya. Beruntung, teman kami hanya mengalami luka ringan yang bisa diobati dengan P3 seadanya. Setelah diberi pertolongan pertama, kami melanjutkan sisa perjalanan. Dengan total perjalanan sekitar 3 jam, akhirnya kami tiba di titik masuk. Kami menyusun helm di rumah ini dan mengatur tas di mobil jeep, sambil istirahat dan merilekskan badan. Setelah semua persiapan selesai, saatnya melanjutkan perjalanan masuk ke dalam. Area sekitar dipenuhi oleh perkebunan kebun sawit, juga pohon kelapa, tapi yang paling dominan adalah perkebunan pohon sawit. Tanda bahwa kami sudah dekat dengan lokasi tujuan adalah ketika perkebunan pohon sawit mulai berganti dengan hutan yang beragam jenis pepohonan, seperti hutan yang masih alami dan belum tersentuh oleh tangan celaka manusia.
Akhirnya kami tiba di titik masuk ke Doyam Dinding Olo. Kami pun segera bergegas masuk ke dalam karena waktu hampir menunjukkan pukul 7 malam. Di titik ini, Pak Erawan dan temannya meninggalkan kami dan akan menjemput besok siang untuk melanjutkan perjalanan ke Doyam Seriam. Setelah sampai di titik camp, kami segera memasang tenda dan menyiapkan makan malam. Dengan Mbak siapa ini? Mau ngapain Mbak ini? Mbak, tadi mana ya, Ger? Nah, Mbak. Amit kiri. Katanya kan kalau goreng itu bisa bikin kanker. Betul nggak, Mbak? Betul nggak? Kalau goreng itu bisa bikin kanker. Bagaimana? Kantong menurut kering. Ada sih mitosnya kayak gitu, tapi kemungkinan Gimana? sih kalau nggak sering juga nggak masalah sih. Yang penting enak ya. Siapa Mbak tips and triknya biar nasinya ulet? Apa ulet kan? Ulet Apa sih? diaduk. Enggak, maksudnya apa nasi yang Langsung jadi. enggak yang Pulen. yang pulen apa ya, Pulen. ulet enggak? Pulen pendingin. Benar. Baik, mana tutupnya? Siapa Mbak tipsnya Mbak? Tipsnya man, kayak mana man? Ini pada demam kamera semua kayaknya. Teman, ini lampu nah. Ini Kamu tips pakai kan? tips masak pulen. Kamu pakai kan? Apa itu? Di penerangan di tendamu. Oh, iya. Tips masak pulen. Gimana? Mbak Dian nggak pernah masak. Jadi aku lighting yang mana ini? Itu aja itu. Banyak air masuk ya, maksudnya ya. Karena masih lama, panas masih. Bentar, sekarang ini. Itu cuma satu namanya jelek betul man. Ikutin caranya Eman. Kan taruh udah kurang, separuh boleh. Separuh aja, separuh. Nggak mau satu separuh aja. Apa biar? Pamit ya. Pamit. Dari sambal kan? Apa ada? Ini loh ayam loh, jangan dari dulu aku makan aja. Kita sambil batu-batu gini kan, tapi kita sendiri nggak aman. Jadi aman diri dulu, kita aman baru kita. Ayo. Oke. Langsung turun aja cewek-cewek. Dah, kamu duluan kan? Baru bakul. Baru sampai sana kamu dorong. Kalau dia lihat. Takut. Dinding Allah, Padre Desa.
Pada hari kedua, kami melanjutkan perjalanan ke Doyam Seriam. Namun sayangnya, mobil Pak Irawan mengalami sedikit kerusakan yang mengharuskan perbaikan di bengkel. Karena kami harus kembali bekerja besok harinya, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Doyam Seriam dengan berjalan kaki. Karena jika menunggu Pak Irawan akan memakan waktu yang cukup lama. Masuk. Akhirnya, kami tiba di titik masuk ke Doyam Seriam. Jalannya lebih baik dibandingkan air terjun sebelumnya, karena sudah dibeton. Namun, karena tidak terawat, permukaan jalan dipenuhi dengan lumut, sehingga membuatnya menjadi licin. Tangga menuju air terjun pun menggunakan kayu, namun juga dipenuhi lumut. Sebagian anak tangga bahkan sudah mulai rusak, dan handrail tangga juga mengalami kerusakan. Menjadi tantangan tersendiri ketika kami menuruni tangga ini. Aku loh, anggun banget turunnya satu kaki satu kaki. Halo guys, sekarang kita lagi di Doyam Seriam. Dan inilah perjalanan kita melewati Tangga Ulin. Let's go. Halo guys, sekarang kita lagi di Doyam Seriam, Kabupaten Pasir. Ini dia. Jadi ini hari kedua kita di air terjun Doyam. Ini tingkat keberapa, Ger? Giri. Kira aku tahu. Keempat kan? Mbak ini yang lebih paham. Ini Tiket berapa, Mbak? Keberapa, Mbak? Ganti baju kah? Perasaan itu terus Keempat. bajunya. Ini udah Doyam Woi. keempat. Kita masih ke Doyam kelima sama 6 sama 7 ya. Kalau ada plus 2 sama plus 4 keluarin aja. Manjat. Malah ke Uno anjir. Kesan-kesannya selama sampai sini. Dari tantangannya jalan segala macam. Nah, coba diceritain semuanya. Apa itu? Mengesankan. Terus jalanannya curam. Ya, mengasihkan bersama teman-teman. Bakal kesini lagi nggak? Bisa jadi. Banyak gimana, Mbak? Jalanannya licin. Licin, terus Tangganya juga rusak, banyak yang rusak. Perlu perbaikan. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian, tingkat sebelumnya adalah Doyam Seriam tingkat keempat. Namun untuk tingkat ketiga, 2, dan 1 disarankan bagi pengunjung untuk tidak mengunjunginya, karena daerahnya yang curam dan sulit untuk diakses. Sekarang, kami akan menuju Doyam Seriam yang paling tinggi, yaitu tingkat ke-7, yang juga merupakan rute menuju pulang. woi, hampir. Jadi ini doyam keberapa, Pe? Ini Doyam ke-6. Tadi kita sudah di 5 dan kita bermain-main di Doyam 4. Dan sudah mau ke atas.
kita udah sampai di gini yang paling tinggi. Hai teman-teman, sekarang kami sedang berada di Doyam Seriam dan ini adalah seriam ke-7. Kacau. Nyembur. Kita aja nah. Takut aku gitu. Balik jeruk depan, Mbak. Aduh, ini sana loh ya. Dari yang renggang aja. Oke guys, kita perjalanan pulang dari Doyam Seriam ke Modang. Sampai jumpa di Modang.